Baik, selamat malam para mahasiswa sekalian. Kita masuk kepada sesi yang terakhir, yaitu part 3, sesi yang keempat untuk pertemuan yang keempat kali ini. Kita masuk kepada bagaimana cara membuat manfaat penelitian. Jadi urutannya mulai dari latar belakang, kemudian nantinya membuat rumusan masalah, kemudian kita rumuskan rumusan masalah itu, kemudian kita buat tujuan penelitiannya. Nah, dari tujuan penelitian ini baru nanti kita ungkapkan apa kira-kira manfaat penelitian yang akan kita dapatkan ketika penelitian ini selesai. Jadi apa yang kita sebut dengan manfaat penelitian? Manfaat penelitian tidak lain adalah nilai guna yang akan kita peroleh dari hasil penelitian yang akan kita lakukan. Jadi sebelum penelitian kita lakukan, kita harus dapat menggambarkan apa kira-kira atau menuliskan apa kira-kira manfaat yang kita peroleh nantinya, manfaat yang diperoleh oleh orang lain terkait dengan masalah yang akan kita teliti. Itu yang pertama, manfaat. Yang kedua, ada juga mengatakan bahwa manfaat penelitian itu merupakan dampak dari pencapaian tujuan penelitian kita. Jadi tujuan penelitian sudah kita formulasikan, kita rumuskan. Nah, ketika ini selesai, tujuan ini tercapai dalam kegiatan penelitian kita, maka efeknya atau dampaknya adalah berbentuk manfaat penelitian. Nah, biasanya manfaat penelitian yang kita ungkapkan baik dalam proposal maupun nanti di hasil penelitian ataupun di laporan hasil penelitian itu selalu dibuat dalam dua sisi. Pertama, ada yang dikategorikan ke dalam manfaat teoritis atau istilah lainnya manfaat akademis. Yang satunya lagi, kira-kira ada nggak manfaat yang kita dapatkan dari penelitian kita dilihat dari manfaat praktisnya. Nah, biasanya dua-dua ini muncul nantinya kita buat di dalam proposal penelitian kita. Nah, apa yang kita sebut dengan manfaat teoritis? Manfaat teoritis biasanya nanti digunakan untuk menguji teori-teori yang sudah ada. Artinya kita akan melakukan penelitian-penelitian yang sifatnya verifikatif. Penelitian yang bertujuan untuk menguji apakah teori yang ada di textbook, teori yang ada di jurnal-jurnal penelitian, ataupun hasil penelitian terdahulu itu masih relevan tidak, masih berlaku tidak dengan kondisi atau fakta-fakta pada hari ini. Itu yang masuk ke dalam manfaat teoritis. Nah, biasanya manfaat teoritis ini lahir dari ketidakpuasan seorang peneliti dan adanya keraguan-raguan terhadap teori-teori yang sudah ada, yang berkembang selama ini. Ketika kita tidak puas, ketika kita tidak masih merasa ragu dari kebenaran teori ini, kita bisa menggunakan penelitian dalam rangka untuk memastikan keraguan-raguan kita itu menjadi tidak ragu lagi terhadap teori yang dipakai selama ini. Yang ketiga, manfaat teoritis ini lebih kepada untuk menambah khazanah ilmu pengetahuan ataupun dalam memberi kontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan maupun bidang ilmiahnya. Jadi itu setiap penelitian dilakukan tentu dia memiliki manfaat teoritis. Nanti itu yang Anda sampaikan di apa? Yang bukan disampaikan itulah manfaat teoritisnya, tetapi bunyinya, maknanya dari apa yang Anda ingin capai, manfaatnya itu dia masuk dalam kategori manfaat secara teoritis. Artinya dia tidak berdampak terhadap kebutuhan masyarakat. Yang kedua adalah manfaat praktis. Ada manfaat teoritis, ada manfaat praktis.
Manfaat praktis biasanya berguna, penelitian yang kita lakukan ketika dia memiliki manfaat praktis, maka hasil penelitian itu nantinya berguna untuk memecahkan persoalan-persoalan atau masalah-masalah yang memang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Sangat tergantung dari problematikanya atau masalah yang kita angkat. Nah, biasanya manfaat praktis ini tidak hanya ditujukan untuk satu subjek saja, tetapi biasanya lebih dari satu subjek. Katakanlah Anda meneliti di sebuah rumah sakit, kemudian subjek penelitiannya adalah tenaga medis ataupun tenaga radiografer atau radiografer yang ada di rumah sakit di Sumatera Barat ataupun hanya di Kota Padang saja. Nah, ketika Anda sudah menyelesaikan penelitian itu, tentu manfaatnya tidak hanya dapat diberikan saja kepada rumah sakit, tetapi juga kepada tenaga kesehatan atau radiografernya, atau kepada pihak-pihak lain yang memang berkepentingan terhadap hasil penelitian kita. Nah, itu yang kita sebut dengan manfaat praktis. Artinya hasil penelitian yang akan kita dapatkan nantinya, dia memang memberi kontribusi terhadap pemecahan masalah dari berbagai persoalan-persoalan yang ada di sekitar kita. Saya kira itu untuk pertemuan kita di sesi yang keempat ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan melalui video ini dapat dipahami dengan baik. Kalau memang Anda juga tidak paham, nanti bisa Anda lakukan buat pertanyaan di Edmodo. Di sana nanti saya coba untuk merespon atau menjawabnya, sehingga terjadi interaksi yang sifatnya asinkronus. Ya. Artinya Anda bisa belajar kapan saja, di mana saja. Jadi tidak terbatas bahwa ketika saya mengajar, Anda harus ada di depan muka saya. Jadi ini kelebihan dari asinkronus. Anda bisa belajar di mana dan kapan saja. Yang penting Anda mampu dan menguasai materi ini. Ketika Anda tidak masih ragu, Anda tidak paham, Anda bisa bertanya lewat Edmodo. Saya rasa demikian saja. Saya tutup dengan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.